Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa anallahu rizquha. Ada sebuah kejadian di dalam kehidupan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu suatu kali bepergian. Biasa dia bepergian seperti umumnya orang naik unta. Kemudian ketika sampai ke tempat tujuan, walaupun unta itu jinak, tapi supaya aman, mesti ada yang menunggui selama ditinggalkan. Itu kebiasaannya begitu. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia menuju tempat yang dia tuju, rumah yang jadi tujuannya, maka untanya dititipkan kepada seorang remaja. Si remaja itu, anak muda itu menerima titipan, memegangkan tali unta Ali bin Abi Thalib. Selama dia ada keperluan, untanya dipegangkan talinya oleh anak itu. Sayyidina Ali di dalam pikiran sudah berencana nanti kalau sudah selesai dia akan beri upah. Gitu. Dia diminta memberikan jasa memegangkan unta. Tapi apa yang terjadi? Waktu iman sekalian, barangkali anak itu kurang didikan barangkali. Apa yang terjadi? Dia membuka tali unta itu, kemudian dia kabur membawa tali unta untuk dijual. Dia mencuri tali unta. Di unta itu bisa dibawa kalau ada talinya, gitu. Walaupun unta itu binatang jinak, dia tidak akan pergi kemana-mana. Tapi supaya ada keamanan, jaminan, diberi tali dan dipegang itu. Atau dikaitkan ke sesuatu supaya dia tetap tinggal. Tertambat dengan talinya. Tapi ketika itu anak itu pergi. Meninggalkan tanggung jawabnya menjagai unta, justru diambil talinya. Kemudian dia ngambil tali unta Sayyidina Ali dan menjualnya. Karena dia butuh uang barangkali. Berapa dijualnya? 1 dirham. Dia menjual tali unta milik Sayyidina Ali adalah dengan 1 dirham. Ketika Sayyidina Ali selesai masalahnya, kemudian datang mendekati tempat penambatan untanya, ternyata untanya ada, talinya dan anaknya tidak ada. Untanya kebetulan jinak, dia tidak pergi. Tapi anak yang menungguinya pergi dan mengambil, mencuri tali untanya. Sayyidina Ali tertegun, geleng-geleng kepala. Alangkah bodohnya anak ini. Kenapa? Karena dia disuruh memegangkan tali unta. Nanti ketika sudah selesai urusan akan diberi upah 1 dirham. Begitu rencana Sayyidina Ali. Dia berencana memberi upah 1 dirham. Anak itu tinggalkan tanggung jawabnya dengan jahat, mencari keuntungan, mengambil tali unta, dicuri, dijual 1 dirham. Kalau Sayyidina Ali, orang ini bodoh. Kenapa? Menukarkan yang halal kepada yang haram. Tidak mencuri pun dia akan dapat 1 dirham. Kemudian mencuri dapat uang 1 dirham. Apa logikanya? Dia menukar yang halal kepada yang haram. Sekali lagi, kalau tidak mencuri dia akan dapat 1 dirham. Dia mencuri dapat berapa? 1 dirham. Apa logikanya? Menukar yang halal kepada yang haram. Waktu iman sekalian, janganlah seperti itu. Janganlah sempit seperti itu. Allah menjadikan
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua orang kan diberi rezeki. Semua orang disediakan rezekinya. Sudah dipastikan rezeki semua orang. Tidak ada satu makhluk pun di dunia yang Allah ciptakan, Allah sediakan rezekinya siapapun, dijamin. Sekedar untuk hidup disediakan. Cuma tentu saja harus ada prosesnya. Ketika dapat melakukan prosesnya pasti akan dapat. Sudah disediakan, tinggal ngambil, tinggal cari. Jadi hakikatnya semua orang sudah disediakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada di dalam hidup ini, tinggal ngambil. Berapa banyak kita ambil tergantung kita. Sekedar untuk hidup yang standar ada. Saya atau kita ingin lebih, cari lebih getol. Ingin lebih banyak, tambah waktunya, tingkatkan ikhtiar upayanya. Jadi ibaratnya sudah diahurkan, sudah disediakan, tinggal kita ngambil aja. Berarti kalau orang mencari barang haram, mengambil barang haram, apa artinya? Dia menukar yang halal kepada yang haram. Tidak mencuri pun dia makan. Kemudian dia mencuri untuk makan, berarti menukar yang halal kepada yang haram. Maka jadilah hidup cerdas. Rezeki sudah disediakan. Cuma Allah akan memberi seperti upaya kita. Ketika kita mencarinya ogah-ogahan, ya sekedar itu yang Allah berikan. Kalau tingkatkan kemampuan ilmunya, upayanya, Allah tambah-tambah. Kalau ingin jadi kelebihan, keutamaan, syukuri kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hartanya sudah ada. Ingin lebih, cari lebih banyak. Sisakan waktu lebih banyak. Upayakan lebih terencana. Rezekinya akan lebih banyak. Kenapa? Karena rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah Sang Pencipta. Karena itu rezeki dibagi rata. Orang yang salat diberi rezeki, orang yang tidak salat diberi rezeki. Bahkan burung, hewan sekalipun diberi rezeki. Kenapa? Itu konsekuensi penciptaan. Allah yang menciptakannya, Allah menyediakan rezekinya. Karena itu jangan salah paham. Ketika orang tara salat, uangnya banyak. Kenapa? Karena udah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma konsekuensi akhirnya yang nanti akan berbeda. Kalau orang salat getol dikasih banyak. Orang tidak salat getol banyak juga. Orang salat kedua sedikit. Orang tidak salat getol banyak. Itu tidak berkaitan dengan kesolehan kita sebetulnya. Dengan kualitas ibadah kita. Tapi itu konsekuensi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya kita adalah ketika kita mencari rezeki dan dapat rezeki, mudah-mudahan rezeki itu bukan hanya untuk di dunia, tapi mengantarkan kita kepada keberkahan dunia dan kebaikan akhirat. Tanpa taat kepada Allah pun orang diberi rezeki. Dengan taat kepada Allah orang pun diberi rezeki. Cuma akhirnya yang berbeda. Orang yang mencari rezeki sekedar untuk dunia, maka kenikmatannya sekedar kenikmatan dunia dan itu pun sangat relatif. Banyaknya harta belum tentu membahagiakan. Maka carilah kehidupan. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Rezeki sudah disediakan. Jangan tukar yang halal kepada yang haram. Tanpa maksiat pun kita diberi rezeki. Kenapa mesti maksiat? Karena dengan maksiat artinya logikanya menukar yang halal kepada yang haram. Tapi begitulah godaan setan. Biasanya yang mengganggu manusia sehingga bersikap bodoh dan tidak cerdas. Persis seperti seorang yang dititipi unta menjual talinya. Dia keliru dan dia tersesat. Kenapa? Dengan tidak mencuri pun dia sebetulnya akan dapat 1 dirham. Begitu kata Sayyidina Ali, dia telah menukar
barang yang halal menjadi barang yang haram. Jumlahnya tetap. Tapi kalau dia tidak bertindak, dia dapat yang halal. Pekerjaan itu merubah dari yang halal menjadi yang haram. Semoga Allah selamanya melindungi kita dari godaan setan, godaan hawa nafsu yang biasa kita melupakan kepada tuntunan kebenaran, bahkan kadang-kadang menyampaikan kecerdasan kita karena hawa nafsu kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.